warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifa Rezi, NIM 19022061. Saya dari Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, kembali lagi bersama saya dalam video mata kuliah yang sama, yaitu Administrasi dan Supervisi Pendidikan. Dimana pada minggu atau video yang sekarang kita sudah sampai pada video yang ke-7 kalau nggak salah ya. Jadi terima kasih kepada teman-teman yang tidak pernah bosan untuk mendengarkan atau materi dari channel YouTube saya. Nah, sekarang kita masuk kepada pembahasan atau materi tentang sesuatu yang bisa membuat seseorang menjadi lupa akan kewajiban dan lupa akan kesadaran dirinya sendiri. Nah, kira-kira mungkin teman-teman yang menonton video ini nantinya akan bertanya-tanya, emang apa sih yang bisa melupakan manusia? Jadi sekarang kita akan membahas tentang uang atau keuangan. Sekarang pada minggu sekarang saya akan membahas tentang video administrasi keuangan dalam pendidikan atau dalam dunia pendidikan. Nah, administrasi keuangan atau yang biasa disebut dengan orang-orang yaitu administrasi keuangan sekolah atau dalam pendidikan sebuah lembaga. Nah, apa sih administrasi keuangan ini? Administrasi keuangan ini yaitu sebuah proses atau sebuah proses pengelolaan, proses pengaturan yang terkait dengan segala hal yang melibatkan anggaran atau dana. Nah, segala sesuatu yang melibatkan kaitan yang pada akhirnya berhubungan dengan uang atau keuangan ini. Mulai dari pembuatan laporan, pencapaian tujuan, dan kepentingan bersama. Nah, itulah yang disebut dengan orang-orang yaitu administrasi keuangan, administrasi keuangan dalam sekolah atau sebuah lembaga pendidikan. Bahkan juga bisa dalam perguruan tinggi. Nah, di sini ada 3 dari sekian banyak tujuan dari proses pengelolaan keuangan ini. Dari sekian banyak, saya akan menjabarkan ada 3 tujuan dari proses keuangan ini, yaitu yang pertama untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penanganan keuangan sekolah. Efektivitas ini berarti terkait dengan pencapaian tujuan dari keuangan yang diolah oleh sebuah lembaga atau sebuah sekolah maupun perguruan tinggi. Efisiensi berarti kaitannya dengan waktu dalam mengelola keuangan ini. Nah, jadi dengan dikelola sedemikian rupa keuangan tadi, maka diharapkan tujuan pendidikan yang membutuhkan keuangan itu tercapai, atau tujuan yang diimpi-impikan, tujuan yang sudah dibentuk, sudah direncanakan ini tercapai dengan semestinya. Nah, yang kedua yaitu ada untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi keuangan sekolah. Nah, ini artinya begini. Ada kejelasan terkait pertanggungjawaban keuangan. Kejelasannya ini kalau dibicarakan soal uang negara atau uang sekolah, atau biasa juga disebut dengan uang sekolah, uang negara, atau uang negara sama dengan uang sekolah. Nah, untuk kepentingan uang inilah yang digunakan atau dimanfaatkan untuk kepentingan orang banyak. Dalam artian kalau konteks ini bentuk pertanggungjawabannya adalah bahwa sekecil apapun pengeluaran itu harus ada bukti-bukti
yang jelas bahwa itu dikeluarkan. Nah, memang untuk peruntukan demi sebuah kegiatan ini tidak semua orang atau kadang ada beberapa oknum-oknum yang menganggap menyepelekan catatan-catatan kecil ini. Padahal itu sangat-sangat berguna nantinya pada saat tahap pelaporan. Dan kegiatan itu adalah merupakan sebuah program yang dibentukkan untuk kepentingan sekolah. Berarti akuntabilitas ini yaitu merupakan kegiatan yang sangat penting yang diperuntukkan untuk sekolah atau sebuah lembaga, bisa juga untuk perguruan tinggi. Nah, transparansi ini juga ada gunanya, yaitu untuk mengantisipasi agar tidak terjadi berbagai macam pandangan atau pikiran-pikiran negatif dari orang-orang yang ada di lingkungan sekolah tersebut kepada si pengelola keuangan ini. Yang ketiga yaitu tujuannya meminimalisir ini yang menjadi tujuan yang pada akhirnya terjadi meminimalkan atau meminimalisir penggunaan atau pengeluaran anggaran atau keuangan sekolah bisa juga dalam perguruan tinggi. Nah, selanjutnya yaitu di sini ada proses dari administrasi keuangan sekolah ini atau pendidikan. Di sini ada 3 proses. Yang pertama yaitu ada perencanaan, penggunaan dan pelaksanaan. Yang ketiga yaitu bentuk penanggung-jawaban. Nah, kita akan kupas satu persatu artian atau penjelasan dari hal yang 3 ini: perencanaan, penggunaan atau pelaksanaan, dan bentuk penanggung-jawabannya. Yang pertama yaitu ada perencanaan. Perencanaan keuangan sekolah ini yaitu dalam pengelolaan keuangan, merencanakan sumber dana untuk menunjang kegiatan pendidikan dan tercapainya pendidikan. Nah, di dalam perencanaan ini hendaklah disesuaikan dengan rencana kerja di dalam sekolah atau secara keseluruhan rencana kerjanya, baik itu pengembangan jangka pendek maupun jangka panjang, dan juga harus mengacu kepada penyelenggaraan pendidikan secara menyeluruh. Nah, yang kedua yaitu di sini ada penggunaan atau pelaksanaan. Biasa juga disebut dengan pembelanjaan keuangan sekolah. Nah, kegiatan pembelanjaan ini atau penggunaan ini yaitu mengacu kepada perencanaan yang telah ditetapkan, di mana yaitu kita mengatur perencanaan dan selanjutnya kita lakukan atau kita laksanakan. Mekanisme yang ditempuh dalam pelaksanaan kegiatan ini yaitu harus benar, harus efektif dan efisien. Artinya di setiap memperoleh dana atau memperoleh dana dalam pengeluarannya yaitu harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan perencanaan pembiayaan pendidikan dan disesuaikan juga dengan sumbernya atau kebutuhannya. Nah, yang ketiga di sini yaitu ada bentuk pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban keuangan sekolah ini yaitu penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah yang harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan secara rutin sesuai peraturan yang berlaku. Nah, berarti pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran ini yaitu yang berasal dari orang tua siswa atau masyarakat dilakukan secara serinci-rincinya dan transparan sesuai dengan sumber dana. Pelaporan dan pertanggungjawaban anggaran ini yang juga berasal dari
usaha mandiri sekolah dilakukan transparan kepada dewan guru dan staf-staf sekolah maupun selingkungan suatu lembaga pendidikan, maupun itu sekolah, maupun itu perguruan tinggi, pokoknya sebuah lembaga pendidikan. Nah, jadi ada 3 level kegiatan tadi, atau bisa juga disebut dengan kegiatan inti atau proses inti dari keuangan pendidikan ini. Dan itu dilakukan harus sangat sejelas-jelas mungkin. Nah, selanjutnya yaitu untuk sumber daya. Sumber daya manusia dan material yang berimplementasi pada program-program pendidikan yang ditetapkan, perlu ada juga penentuan yang jelas. Nah, pada tahap ini perlu juga ada gambaran yang akurat, yaitu mengenai yang pertama yaitu ada jumlah pegawai atau staf, atau dengan kemampuan mereka masing-masing, ya, atau dengan skill mereka punya dan dengan penempatan mereka. Yang kedua yaitu ada penetapan atau penentuan gedung dan fasilitas fisik yang dimiliki atau yang dipakai oleh sebuah lembaga pendidikan. Dan yang ketiga yaitu ada perlengkapan dan pembekalan. Yang keempat, pelayanan dan bantuan operasi pemeliharaan dan termasuk juga layanan administratif, pembuatan perkiraan anggaran dan dengan seteliti dan serinci mungkin. Nah, teman-teman, masuk kita kepada bagian akhir. Nah, dari proses dalam keuangan pendidikan di dalam sekolah atau di dalam perguruan tinggi tadi, masuklah kita ke bagian akhirnya yaitu laporan. Laporan disusun berdasarkan aktivitas keuangan bulanan ataupun juga per semester dan ketidakjelasan laporan atau pengeluaran uang secara per semester atau sekali setahun gitu, atau uang masuk atau uang keluar. Nah, jika ada ketidakjelasan laporan nantinya, nah inilah yang membuat si pengelola uang ini tadi mendapatkan omongan, akan menambah anggapan negatif terhadap suatu lembaga atau terhadap pimpinan, atau bisa juga orang-orang yang berkepentingan di bidang atau di pelaporan ini, bahwa telah terjadi penyalahgunaan ataupun penyelewengan. Berarti itu termasuk juga nanti berdampak kepada si pengelola maupun pemimpin atau penanggung jawabnya. Nah, inilah yang harusnya kita antisipasi dari dini atau sejak awal dalam proses kegiatan administrasi keuangan dalam pendidikan ini. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya. Saya ucapkan terima kasih. Kalau jika saya kekurangan materi, teman-teman bisa menambahkan di kolom komentar di bawah ini. Saya Afifah Rezi. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.